Just wild beat communication. Aku biasanya sama Mas Bagas kalau nyanyi-nyanyi, tapi sekarang sama Mas Alif. Halo, perkenalkan aku Alif Arko. Ya, ini kontributor barunya Ruang Obrol ya. Dan ini langsung bahasanya berat. Aku begitu disuruh sama Mas Bagas ini, kamu nanti konten sama Alif ya. Wah, konten apa nih? Gundam. Ya. Poso-poso bahas Gundam. Bahas Gundam. Selama ini nih aku tuh gak pernah bahas Gundam sama Mas Daris, belum pernah. Pernah waktu itu Gundam Seed. Gundam Seed movie. Yang kemarin terakhir apa sih judulnya? Freedom. Gundam Seed Freedom tuh aku bahas sama Mas Daris, tapi habis itu tuh nothing. About Gundam nothing. Nah, aku udah gak ada, terus tiba-tiba wah ada kontributor baru. Wah, sebenarnya aku sama Mas Alif udah kenal lama, teman-teman. Kita suka main figur, kita sering ngobrol-ngobrol bareng. Nah, tapi sekarang kita mau ngobrol di Ruang Ngobrol. Yes. Oke, kita mau ngobrolin apa Mas Alif? Kita mau ngobrolin Gundam Wing Endless Worlds. Karena ini kita sedang merayakan 30 tahun. Iya, 30 yang belum tahun, lama ini. Masih itu anget lah. Gitu. Tahun berapa? Kemarin? Baru tahun kemarin, Juli. Oh, berarti beda 1 tahun sama aku. aku tahun ini 30. Dia tahun kemarin. Jadi gedorah hari. Ya, oke. Nah, menurut Mas Alif sendiri nih, dari Gundam Wing Endless Worlds ini sendiri, kemarin habis ulang tahun juga. Nah, kamu nonton seriesnya? Belum lama ini nonton Mas Faisal. Berarti nggak dari kecil ya? Oh, nggak dari kecil. Oh, dari kecil. Oke. Dulu aku nonton di Indosiar soalnya. Waktu dulu tuh hari Minggu. Dulu tuh hari Minggu. Aku nonton di Indosiar. Gundam Wing. Kalau yang Endless Worlds aku lupa nonton di mana, tapi aku ingetnya di TV juga. Di TV juga. Sempat ditayangin di TV toh? Sempat Indosiar. Indosiar. Nah, kalau misalkan teman-teman mau baca komiknya juga bisa di Kuratoru, teman-teman. Ini ada yang Endless Worlds, ada yang Battlefield of Pacifist, terus ada yang main story. Main story. Ya, kalau main story di filmnya ada di Gundam Info ada. Di Gundam Info ada. Di Gundam Info ada, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nonton di Gundam Info juga bisa. Nah, gimana Mas Alif? Jadi kayak membahas ini dulu Mas, informasi seputar 13th anniversary Gundam Wing. Kemarin tuh Bandai Namco Filmworks tuh rilis visual baru, opening yang Just Communication sama It's Just Love. Oke. Tapi beda di HD-in atau di animasiin ulang kayak. Oh, di animasiin ulang. Tapi isi animenya masih sama. Isi animenya masih sama. Oke. Terus ada penayangan Endless Worlds remastered version. Endless Worlds itu sebentar, aku mau tanya dulu nih. Kalau Endless Worlds itu yang endingnya dihancurin ya? Iya, kalau yang hancur sendiri. Kalau yang dihancurin sih. Kalau yang lawan Epion apa namanya? Ya, lawan Epion itu yang ini, yang main series. Main series ya? Oke. Berarti ini tuh istilahnya Gundam Wing Endless Worlds itu adalah apa ya, bisa dibilang another story atau sequel ya? Sequel. Lebih ke sequel ya. Oke. Terus penyelesaian dari itu. Dari ini ya. Dari main ya. Tapi ini di sini belum jadi Wing Zero Custom kan? Belum Zero Custom, nanti ada penjelasannya Mas. Oke. Lanjut. Jadi kemarin juga di SDCC mereka hadir juga buat ngerayain 30th anniversary. Jadi seiyu yang versi bahasa Inggrisnya tuh juga diundang. Dipanggil lagi ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kamu udah baca komiknya? Sudah baca komiknya. Kira-kira perbedaan yang paling signifikan antara komik sama film apa? Kalau di komik tuh mungkin aku lebih meresap itunya. Secara informasi itu lebih melekat gitu Mas. Jadi bisa dibaca berulang-ulang ya. Kalau di film kan langsung cepet to the point ya. Walaupun ini kayaknya kalau dari segi story, kalau di komik itu lebih cepat sih. Iya, kalau aku lihat lebih cepat. Kayak Gundam Seed itu cepet banget itu. Aku baca Gundam Seed kakean merenung gitu. Si kiranya kakean bimbang. Ada kakean begitu. Maksud saya. Oke. Basah. Enggak boleh ya. Nanti lihat rule 34. Kok tahu rule 34 ada? Udah lanjut. Suka nonton. Lanjut. Oke. Langsung ke ini Mas, urutan bacanya. Urutan bacanya sebelum ke Endless Worlds. Mungkin orang-orang pada umumnya mengira kalau dari main story yang di anime itu loncatnya langsung ke Endless Worlds. Padahal ada satu jembatan ya? Penjembatan dari cerita
main story ke Endless Waltz. Ke Battle of Pacifism dulu ya. Iya. Oke. Nanti bebas sih, teman-teman bisa mulai dari komik yang original ini atau kalau misal punya di Gundam Wing Glory of Losers. Itu prequel? Itu retelling story. Oh, oke. Retelling story-nya dari ini. Cuman desain dari Hajime Katoki Hajime yang wingnya kayak malaikat itu, Mas. Oke. Terus habis dari main story nanti ke Battlefield of Pacifist. Itu tuh pencarian satelit Vulcanus ya, itu yang buat ngeledakin, yang rencananya mau buat ngeledakin Gundam. Oke. Tuh nanti ada penjahat yang cukup resek sih di sini. Iya benar sih. Terus ini terakhir ya. Ya terakhir tuh baru ini Endless Waltz. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang Gundam Wing ini. Gundam Wing ini kan sebenarnya kan format yang aku jarang lihat lagi di Gundam zaman sekarang. Yang aku lihat loh ya. Maksudku kita bisa membahas kayak si Kazuki August yang dia memang bener-bener ya dia aja gitu loh. Yang ya maksudnya mati lagi. Yeah. Ya maksudnya dia itu istilahnya main plot, main story-nya memang dia, terus istilahnya apa-apa terpusat ke dia kayak gitu. Buset nok. Terpusat ke dia kayak gitu. Dan terus ada lagi kalau ini tuh aku malah lebih deketnya itu sama Gundam 00. Oh iya benar Sama Gundam 00 ya, karena Gundam 00 itu sama-sama 4 orang, sama-sama cowok-cowok 4 orang, sama-sama pengguna Gundam dan istilahnya dalam tanda kutip teroris. Tanda kutip teroris. Nah, tapi menurutmu pribadi Gundam Wing ini spesialitinya di antara Gundam-Gundam yang lain apa? Ini sih BIM-nya lebih kuat. Iya sih. Iya lebih banget, Mas. Itu paling Setsuna langsung jadi debu-debu intan itu. Itu jadi sensei ya? Oh, jadi sensei ya. Jadi memang tokoh utamanya itu ada 5 ya, teman-teman. Ada Gundam Wing, ada si full heavy arm, habis itu sama Shenrock sama Shenlong. Iya, Shenlong benar. Shenlong sama satu lagi ada Dead Side Hell. Dan itu berevolusi akhirnya kan, betul. Ada yang Big Zero Custom, terus Heavy Arm Custom, ya kan Heavy Arm Custom, terus Dead Side Hell, habis itu Shenrock sama itu Shenlong Custom, dan itu menurutku adalah tim yang kompak, tim yang kompak karena ada tank, terus ada Assassin. Wing ini apa ya? Aku bilang, maksudnya all-rounder itu. All-rounder kan, maksudnya dia tuh bisa di mana, dan di sini tuh ada teman-teman Wing itu bahkan bentuknya jadi kayak meteor itu loh. Ya. Aduh, mana ya? Bukan Neopard lagi. Makanya buset, bentuknya kok bisa kayak jadi meteor gitu. Apa awal-awal ya? Aku kok lupa. Awal-awal ya. Pokoknya habis diambil dari ini, Vulcanus. Ini ya, ini. Ini kan di Vulcanus. Ini Vulcanus kan. Terus bentar tak tunjukin teman-teman. Bentuknya tuh bener-bener kayak kapsul. Dan itu pakai sayap. Aku buset, ini di mainannya juga bisa digituin. Cuman sayangnya kita lagi tidak bawa mainan. Iya, tidak ada mainan ya. Sebenarnya punya sih. Biasanya aku bawa kalau review mana ya. Sesuk tak bawa deh. Boleh. Ini Talgis. Talgis. Ini teman-teman Talgis nih, Gundam Wing pertamanya itu sayapnya tuh punyanya ini. Ya. Nih kalau misalnya kamu lihat Talgis. Itu Talgis 3. Talgis Vogel yang nomor 2 tuh yang punya sayap malaikat. Ya, apa Talgis apa? Talgis Vogel ya. Sini nggak ada nih. Nggak ada, adanya di Glory of Losers, Mas. Ini udah, ini masih pakai nganu ya. Mana ya? Belakang ternyata. Iya, agak belakang sih sebelum ketemu Buffet. Saya kebablasan. Ini. Sekitar sini nih. Jadi dia itu ini udah buka, udah ketemu. Mundur dikit lagi. Nih. Di sini nih. Nih. Nah, itu. Ini pakai nih, yang ini nih. Iya. Jadi dia tuh bentuknya kayak kapsul teman-teman. Dan ini tuh sayap sebenarnya. Jadi sayapnya dilontarin, terus si hero Yui-nya ya ikimas gitu. Itu bukan dia. Itu Amuro ya. Terus dia bisa buka gini. Bisa pilot. Oh, kayak gitu tuh. Ya, cuman bedanya intinya dia tidak jadi dewa seperti Setsuna. Waduh, iya. Itu aku durung nonton season lorone kuwi, Mas. Sorry, Mas. Apa? Aku belum relate. Double O. Aduh. Karena aku belum berani patah hati ya. Belum berani patah hati gimana? Double O bagus kok. Iya, soalnya banyak review yang menyatakan itu tuh gitulah. Gitu. Tapi itu lain bahasan. Balik lagi ke sini. Gundam ini love story-nya gimana? Iya. Sulit ya punya keras kayak hero ya itu. Iya, bener sih. Tapi gimana ya? Ini tuh aku tuh kalau bahas ini tuh
aku tuh susah untuk bahas ke siapa gitu karena Hiro Yui itu kan sosok yang apa-apa kowe tak pateni loh kowe. Kowe tak pateni loh. Enggak ada amplop ya Mas ya? Enggak ada angpau ya? Enggak ada sampai ya. Jadi gimana ya, Hiro Yui itu kalau sama cewek itu enggak aduh aku tuh kalau lihat Hiro Yui itu santai wae lo bro. Ya dirancang untuk membunuh mungkin. Dirancang untuk membunuh tapi aslinya dia tuh baik katanya. Hah? Hiro tuh baik katanya. Enggak kayak Mikazuki ya. Oh. Mikazuki mah OP. Tapi Mikazuki istrinya 2. Kalah Yui. Istri sah dan satu ya. Ya, oke lah ya. Oke, nah tapi kalau dari hubungan antara karakter-karakter di Gundam Wing, kita ngomong Gundam Wing ya. Itu tuh kedinamisannya itu berbeda dengan Gundam-Gundam yang lain. Karena kan ini kan satu sama lain dia ono sing gelut, ono sing tidak sepakat satu sama lain gitu kan. Kalau Gundam-Gundam setelahnya kok aku jarang menemukan itu. Iya, kekompakannya tuh kurang kayak ini loh Mas, kayak boy group juga. Iya ya. Dibilang boy group juga bukan, tapi kayak boy group. Tinggal nyanyi ya. Oh, kayak nyanyi. Tinggal nyanyi ya. Jadi dinamikanya pertarungan itu tuh berkurang setelah ini, walaupun aku melihat kira Yamato dan Tenzala juga menemui pertempuran yang begitu sulit. Cuman kan memang mereka di fraksi yang berbeda. Iya, awalnya. Iya, sedangkan Gundam Wing ini tuh fraksinya sama. Iya. Dia sama-sama menggunakan Gundam, tapi mereka satu sama lain kayak orang ngondo. Sama ini personel Operation Meteor. Ya benar sih kayak gitu. Nah, kalau di Gundam Wing 30 tahun kemarin tuh ada figur-figur baru nggak sih? Kalau figur baru ini Mas, RG. Oh. RG-nya Wing Zero itu bagus. Itu baru keluar ya? Baru setahun ini. Itu katanya King RG sih Mas. Oke. RG itu yang 1:144 ya? Iya, 1:144. Oke. Aku kira PG-nya tuh kayaknya udah ada ya dulu ya? PG-nya, wah aku lali ya. Cuman kayaknya tuh versi-versi yang 90-an itu yang masih non-grade itu. Oke. Non-grade itu 1:60 doang ya, bukan? Pokoknya segini kok Mas. Ya 1:60-an lah, 1:60-an lah kayak gitu. Oke, ada yang mau dibahas lagi Mas Alif? Nah, selanjutnya tuh kenapa desain Gundamnya tuh bisa beda gitu. Dari yang Zero biasa ya, yang kayak gini, Wing Zero. Terus tiba-tiba dia punya sayap malaikat kayak gini tuh, ternyata tuh setelah ku ulik Mas, dia tuh selain buat tujuan marketing, ya, biasalah Pak. Iya Pak. Butuh banyak duit untuk dicetak. Seperti yang kita kenal. Iya betul. Sunrise tuh pengen Gundamnya tuh terlihat lebih modern gitu loh. Jadi desainnya dari Okawara Kunio yang lama yang ini itu tuh diganti ke desainnya Katoki Hajime. Ini bisa dibuka ya. Nah, gini aja nih. Nah, tuh. Nih yang ini ya. Itu. Ini tuh tahun berapa ya? 97 ya. Yang ini 97. Nah, aku tuh baru tahu Mas istilah Verka di mainan Gundam itu adalah versi Katoki Hajime ya kan Aku baru tahu banget itu. Verka ya. Itu jadi di ceritanya itu memang tidak terdapat plot rebuilding Wing Gundam Zero yang baru gitu. Jadi tahu-tahu kita tiba-tiba aja ya. Kita tuh disuruh menganggap bahwa dua Gundam ini adalah Gundam yang sama. Yang ngalahin Epion. Iya. Gitu. Padahal ada cerita penghubungnya ya. Nanti penghubungnya di ini Mas, malah di Glory of Losers. Jadi itu memang perpindahan antara si Gundam Wing ini mendapatkan si sayapnya Talgis ya. Iya, nanti dikasih Talgis di Glory of Losers, cuman aku belum baca juga sih. Di sini nggak ada sih ya sayangnya. Belum ada ya. Itu kalau misalkan teman-teman bisa cari Glory of Losers atau mungkin bisa nyari-nyari di internet juga ya, maksudnya gambar-gambarnya kayak gitu juga bisa. Oke, lanjut apa lagi? Lanjut ke ini Mas, idealis total pacifism. Oke. Nek menurutku ya, pertanyaannya adalah total pacifism yang jadi bahan baku plot Gundam Wing ini bisa dijalankan nggak sih? Kalau pendapatku nggak benar-benar bisa dijalankan karena terlalu naif, meskipun ini tuh tujuannya mulia banget itu. Karena bibit-bibit permusuhannya kan masih akan terus berdatangan. Jadi itu tidak mungkin.
Meskipun Celestial Being datang pun itu nggak akan. Iya. Karena menurutku sendiri di Battle of Pacifism itu yang digunakan adalah plot untuk menjalankan Gundamnya, bukan untuk menjalankan konfliknya. Ya kan? Ya, itu yang betul. pertama. Yang kedua, Gundam itu sendiri kan memang tokoh utamanya ya Gundamnya ya. Jadi menurutku walaupun Gundam nanti mungkin akan masuk ke sini pembicaraannya. masuk ke penghancuran Gundam. Penghancuran juga. Gundam. Itu menurutku nggak perlu nek menurutku. not useful at all gitu loh maksudku. Nggak perlu. Kamu menghancurkan Gundam, hero yang menghancurkan Gundam itu, iya musuhmu kan tetap ada. Iya. Gitu loh maksudku. Nanti pas musuhnya nyerang, kita nyerang balik pakai apa? Pakai Gitu. Celestial Being. Anjir. Nanti dipanggil pakai Mau portalnya apa Dr. lu? Strange dulu, Pak. Betul ya Mayos. Itu universe bisa. Betul ya Mayos. Ya, jadi memang apa ya? Tapi memang si Hiro Yui sendiri kan memang menginginkan untuk adanya perdamaian. Iya. Jadi mungkin apa yang dia pikirkan itu benar. Dalam artian oke, kalau misalkan Gundam kita hancurkan, maka tidak akan ada peperangan yang berkaitan dengan Gundam. betul. Kayak gitu. Memang dari sudut pandangnya dia nggak salah. Iya. Menurutku ya. Soalnya mungkin Hiro tuh berpikir kalau ada alutsista semacam Gundam ini kan bentuk intimidasi terhadap bangsa lain. Betul. Jadi kalau dari si Yui-nya sendiri itu aku tidak bisa bilang salah. Bedanya sama kalau kayak Setsuna. Setsuna itu kan lebih kayak kita harus pakai Gundam. Iya. Karena apapun yang terjadi, musuh itu akan memiliki alat perang yang jauh lebih advance. Ya. Makanya kan si Quanta jadi Els. Waduh, aku udah tekan kode. Oh, udah tekan kode, yaudah. Oke. Nanti nonton ya. Ya, Besok nonton. kita bahas ya. Insya Allah nonton lah. Oke, besok kita bahas. Nah, tapi maksudku ini ada dua indikasi yang berbeda bahwa memang si Hiroyo ini tuh lebih ground. Aku bisa bilang lebih grounded karena memang lebih kalem. Lebih kalem, dia lebih oh ya ini memang aku korban perang lah kayak gitu. Tapi sedangkan yang nanti itu kayak Udah Orewa Gundam dah gitu. Iya, dingin banget udah kayak merasa dirinya tuh bukan manusia ya. Iya. Emang bukan manusia tuh ya, Mas ya? Iya memang bukan. Bagus, Setsuna. Saya suka. Terus. Terus nanti premis kelanjutan After Call ini tuh ada apa aja gitu. Oke, apa aja tuh? Ini yang baru nih, Mas. Nggak baru, Ding. Ini tuh ke novel Mobile Suit Gundam Frozen Teardrop dulu. Frozen Teardrop ya. Itu tuh ceritanya tuh 30 tahun setelah main story. Jadi Hiro sama Rilina tuh dibekuin, terus teman-temannya yang lain tuh menua dan battle-nya tuh dilanjutin sama keturunannya teman-temannya mereka ini. Oke. Lawannya Pion juga? Lawannya aku belum baca. Oh, belum baca. Oke. Belum Aku tuh nemu lupa. Frozen Teardrop tuh sengertiku tuh soalnya Gundam Wing-nya ada lagi. Oh. Sengertiku ya. Maksudnya Gundam Wing-nya tuh ada lagi sengertiku. Aku tuh ya lupa-lupa. Aku nggak baca juga sih. Cuman aku pernah dengar dari salah satu teman kita yang suka Gundam. Frankie namanya. Oh iya. Tapi cuman aku lupa plotnya gimana aku lupa. Plotnya aku nggak ngeh gitu. Oke? Gitu lagi apa lagi? Terus ada satu lagi yang paling baru. Ini Mobile Suit Gundam Wing 0.5 Point Half Preventer 7. Oke, itu tentang apa itu? Nah, itu tuh difokuskan di ini, Mas, tim Preventer. Oke. Yang ada codename Preventer Win lah, Preventer apalah gitu. Dia tuh memfokuskan buat tim itu buat mencegah perang besar yang nanti akan terjadi selanjutnya. Dan itu rilis kemarin bulan Juli 2025. 2025. Oke. Buat teman-teman yang mau baca juga bisa ya, tapi nggak ada di sini. Belum ada. Insya Allah ada. Pelan-pelan. Nah, gitu. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang Gundam Wing karena kita sudah 30 tahun bersama Gundam Wing. Ya, buat teman-teman yang baru. Iya, aku ya nontonnya pas cilik. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton juga sudah ada di Gundam Info sekali lagi. Terus kalau mau baca ada di sini, boleh langsung ke kurator aja. Ada Mas Nugi juga, nanti bisa langsung tanya Mas Nugi Gundam Wing Mas kayak gitu. Ada Gundam Seed juga di sini. Terus banyak ada Gundamnya. Gundamnya banyak, ada Gundam Origin juga. Jadi Gundam di sini ada banyak. Terima kasih Mas Alif. Ya, terima kasih Mas Faisal. Sama aku nanti sampai ketemu di konten-konten Oke. Bye bye. Bye bye.